Grand vision, visi yang besar. Bagaimana melihat sesuatu dengan visi yang besar. Dalam hal ini, masa depan. Dan modalnya cuma satu, impian. Loh, modalnya bukan uang. Di sini buka lowongan kerja, Mbak. Ah, udah tutup, Mbak. Tutup. Iya. Kamu harus tahu, Nur. Semua orang sukses di dunia diawali dengan impian yang besar. Ya. Mungkin lain kali Mbak bisa kembali lagi. Mereka juga yakin dan percaya kalau mereka sanggup mewujudkan impian itu. Awalnya nggak mudah, Nur. Karena kita nggak terbiasa punya impian besar. Uang yang dibutuhin nggak besar. Assalamualaikum. Tapi impian kamu yang harus besar. Makasih ya, Pak. Apa impian terbesar kamu, Nur? Aku mau bahagiain ibu. Oke, mari kita sebut itu sebagai rencana masa depan kamu. Kebanyakan orang Untuk mewujudkan rencana, kita harus punya penghasilan. Untuk punya penghasilan, kita butuh kerja dan kita butuh waktu. Tapi apa yang terjadi kalau tiba-tiba kita tidak bisa bekerja lagi? Kerja berhenti, penghasilan berhenti, masa depan juga berhenti. Aku nggak mau kamu seperti itu, Nur. Makanya kita butuh memiliki yang namanya aset. Mbak, semester ini saya cuti ya? Loh, Nur? Masih. Mendengar kata aset, kita biasanya langsung berpikir tentang perusahaan besar, konglomerat. Kita keburu merasa bahwa orang-orang kayak kita nggak bisa memiliki aset. Padahal kita bisa. Aset itu bukan hanya sesuatu yang dibeli dengan uang yang besar, Nur. Aset itu adalah kita, jaringan kita. Itu kenapa bisnis ini kita sebut network marketing. di sini kita akan dapat reward jalan-jalan. Seperti yang saya katakan, saya mengundang Anda semua ke sini untuk menjelaskan tentang... Saya akan mengundang Anda di sini pada malam hari ini untuk kita sama-sama mendengarkan tentang peluang bisnis. Seperti yang saya katakan pada kalian, personal franchise. Karena ini adalah bisnis personal franchise. Anda harus percaya sama saya. Ingat, Nur. Modal awal kamu adalah impian kamu. Jangan pergi, jangan. Belum kelar juga. Masih pada putar semua begini. Kamu sendiri yang janji. Bakalan kelar 1 hari, apapun kondisinya. Ibu. Ada apaan sih nih? Kenapa sih? Enggak apa-apa. Ini urusannya ibu. Ibu ini siapa? Saya yang punya cucian ini. Dan kamu siapa? Berani kamu ngebentak saya? Saya ini anaknya, Bu. Ibu saya tuh lagi sakit. Ibu kamu sakit terus saya yang harus nanggung resikonya gitu. Nggak perlu. Saya bisa cari tukang cuci lain. Nggak perlu. Biar saya aja. Nggak usah. Udah. Nanti siang, Bu. Saya anterin ke rumah Ibu rapi. Oke. Nanti siang ya. Harus dalam keadaan rapi. Awas kalau nggak. Nur, biar ibu aja, Nur. Biar ibu aja. Udah, Bu.
Tapi ini kerjaannya Ibu, Nur. Ibu lagi sakit. Ibu istirahat aja ya. Nanti Nur yang nganterin. Harus ke kampus jam berapa? Ntar siangan. Nur, kamu kuliah jam berapa? Saat kau terbaring, dirimu masih tetap terlihat cantik di mataku seperti dulu. Berbagai macam cerita ku dengar, lucu dan jenaka. Ada cinta yang mengalir kamu. Sembuh ya, Bu. Ada kasih yang tertulis dalam matamu. Maaf, Nur. Tapi kamu dapat uang dari mana? Adalah. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, mendapatkan peringkat grade 3 menuju grade 4. Doa-doamu, Ibu, melakukan. Untuk bisa mendapatkan peringkat dari grade 4, kita bisa melakukan 2 cara. Yang pertama, Nah, bisnis ini kita sangat bagus, Bu, mensponsori. untuk mewujudkan rencana masa depan. Kayak misalnya Ibu tadi pengen apa? Pendidikan anak kan, Bu, ya? Mbak, maaf ya Mbak ya. Anak saya nangis sebentar ya Mbak ya. Saya diem ya. Aduh, Mbak, maaf ya Mbak ya. Kayaknya saya nggak tertarik. Maaf ya. Bentar lagi kok Bu, saya belum selesai. Mbak, maaf ini saya repot ini saya mau nyusuin anak saya. Ya Mbak ya. Tapi dulu ya. Saya mau bisa nunggu lain kali Mbak, lain kali. Bu, saya nunggu di luar sih. Ibu, selamat datang di acara Band System Reward Celebration. Kita akan berkenalan dengan orang-orang yang menjalankan usaha ini. Saya dari latar belakang wanita yang biasa saja, saya tidak punya prestasi yang bisa dibanggakan. Yang melalui bisnis ini saya banyak belajar tentang pengembangan diri. Saya orang biasa, tapi teman-teman baru saya, lingkungan baru saya terus mengatakan, Rusli kamu pasti bisa, Rusli kamu pasti bisa. Dan akhirnya pada saya jalankan secara konsisten, ternyata buktinya adalah hari ini. Dan kalau saya bisa, Anda semua pasti bisa. Oke Bapak Ibu, inilah para penerima mobil mewah dan mereka adalah orang-orang yang telah berhasil di bisnis ini. Oke, sekarang mari kita berikan penghargaan mereka. Yang pertama adalah Ibu Weni. Yang kedua, Bapak Anwar. Yang ketiga, Bapak Rusli. Dan selanjutnya, Bapak Dian Septiadi. Kemudian Bapak Fauzi. Anda bekerja
seperti biasa aja. Tapi Anda sambil membangun aset akan bisa mewujudkan rencana masa depan seperti membeli rumah itu. Gimana dong? Paling kita mesti ikut kelompok dia tuh. Nur. Beneran nih, Babe lagi ngomongin soal bisnis Nur nih. Apa namanya tuh? Greenpeace. Babe ikut. Hah? Ikut? Ikut. 2. Iya, Be. Saya juga. 2 juta dia dari mana lo? Lah, potong aja gaji saya. Beneran nih semuanya, Be? Iya. Babe demen sama bisnis ini. Artinya kalau mau kaya kita juga mesti bikin kaya orang. Ya kan? Ya udah, kalau gitu nih bertiga jadi dolan Nur ya. Iya. Ya ampun, Be, makasih ya, Be. Yaudah, Nur pulang dulu deh ya. Makasih, Be. Iya. Dalam buku The Cash Flow Quadrant karangan Robert Kiyosaki, beliau menjelaskan bahwa untuk menjadi orang sukses itu ada beberapa hal yang biasa dilakukan oleh orang dalam kehidupan ini. Ada kuadran kanan yang perlu kita pikirkan mulai dari hari ini untuk kita perjuangkan. Kuadran kanan adalah kuadran yang biasa dilakukan oleh segelintir orang di muka bumi ini. Hanya sekitar 10%, tapi mereka menguasai 90% perekonomian di muka bumi. Dulu aku juga sempat mau berhenti dari bisnis ini, Nur. Tapi Pak Andre yang terus motivasi aku. Mariska ini, downline baru aku, teman SMA. Udah nikah, sama punya 2 anak. Dia pengen banget ketemu sama leader kita, makanya aku bawa ke sini. Ini rumah Pak Andre. Menurut kamu, Nur, apa sih impian itu? Impian itu adalah sesuatu yang indah, Pak. Cuma sesuatu yang indah, ya? Iya. Salah. Impian itu menjijikkan, menyakitkan, dan memuakkan. Di balik tangisan bayi yang lucu, yang mungil itu, ada jeritan, ada kesakitan, ada darah yang mengalir dari ibunya. Di balik kepak sayap kupu-kupu melayang itu, ada kepompong yang di dalamnya ada ulat menggeliat, ingin hidup dan mati, kadang-kadang menggelikan. Ada buah yang lezat rasanya, tapi toh butuh pupuk yang terbuat dari kotoran. Intinya, Nur, sebenarnya impian itu membuat kita terlena dan lupa, dan membuat kita tidak sadar bagaimana cara mewujudkan impian itu. Ada ribuan cara untuk mewujudkan impian itu, dan kita harus memilihnya. Dan setelah kita pilih, kita harus sadar akan konsekuensinya. Konsekuensi yang paling pahit dan fatal adalah putus asa. Nah, keputusasaan yang membuat kita menyaksikan apa yang kita pilih. Akibatnya kita bisa berpindah ke cara lain. Bisa saja kita pindah ke cara lain, tapi konsekuensinya kita kembali ke awal. Apakah kamu mau seumur hidupmu selalu mulai dari awal? Hah? Bisnis ini adalah satu dari ribuan yang ada. Tidak ada pilihan tanpa mengandung risiko. Tapi orang yang sukses bisa menyikapi risiko bukanlah musuh, tapi adalah teman yang setia. Oke? Yuk, kita makan siang.
selamat kembali. Ibu Dokter Ince Sakina, Bapak Nur Sam, Dokter Rini Andri Astuti, dan Bapak Hedi Krisna Wardana. Sekarang kita sambut 5 penghargaan terbaik Bapak Ibu. Mari kita berikan antusiasme yang paling tinggi. Kita sambut Ibu Nur Mala. Saya lahir bukan sebagai siapa-siapa. Saya bahkan tumbuh di lingkungan yang nyaris tidak berdaya. Saya sama seperti kalian. Saya bahkan takut sekali untuk bermimpi. Tapi saya punya satu hal yang meyakinkan saya, yaitu impian. Impian adalah cahaya. Adalah kekuatan buat saya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Dian. Karena Ibu dan Dian, saya bisa berdiri malam hari ini di depan Anda semua. Jangan pernah takut untuk bermimpi. Percayalah, ketika kita sedang berjalan untuk meraihnya, impian itu bahkan sedang berlari. Dia berlari ke arah kita. Kalau saya bisa ada di sini pada malam hari ini, saya yakin Anda juga semua pasti bisa.
tunjukkan siapa